لهم الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 75 bawah. Ilahi kullama akhrasani lu'mi amtaqani karamuka wa kullama aysatni awsafi wa atama'atni minnatuka. Hai Tuhanku, manakala membisukan aku oleh kesalahan, manakala membisukan aku oleh kesalahan, menuturkan aku oleh kemurahan-Mu, dan manakala memutus asakan aku oleh sifat-sifat-Ku, menginginkan aku oleh kebaikan-Mu. Dosa dan kesalahan itu membisukan lidah daripada bertutur dan meminta, karena tiap-tiap orang yang menghajat kepada lainnya hendaklah terlebih dahulu sama berkasih-kasihan, tetapi oleh karena menilik orang yang dipintai itu sangat pemurah. Jadi menilik dulu orang ini pemurah, dipintai, namanya orangnya pemalar orangnya pemalar mintai sia-sia. Jadi ditilik dulu orangnya ini pemurah, pintai. Pemberiannya tidak tertentu dengan orang yang dikasihinya saja. Ada tertentu, saking pemurahnya itulah. Maka lancarlah lidahnya menyebutkan apa yang dipintanya. Kalau lancar berpinta-pinta, karena orangnya itu memberian. Dan pula kalau memandang sifat-sifat kita yang kecelaan dan keburukan yang telah menjadi tabiat, putus asalah kita. Hanya memandang dosa kita, keburukan kita, tabiat kita, putus asa. Tapi Tuhan memberi, lalu kita putus asalah kita daripada minta daripada mantapi jalan kebenaran dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Tapi karena menilik kebaikan Tuhan dan pemberian yang umum, inginlah kita mengharap-harap petunjuk dan bimbingan daripadanya. Lamunya memandang kesalahan kita supan berpinta-pinta, tapi karena memandang orangnya itu pemberian kebaikan, mengharap-harap petunjuk. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fakaifa la takunu musawihi masawi, wa man kanat haqaiquhu da'awi, fakaifa la takunu da'awihi da'awi. Hai Tuhanku, barang siapa
adalah kebaikannya itu kejahatan. Hai Tuanku, barang siapa adalah kebaikannya itu kejahatan, bagaimana tiada kejahatannya itu kejahatan? Kebaikannya sudah kejahatan, apalagi kejahatan. Pengakuan nih. Dan siapa-siapa adalah hakikatnya itu di awam kah? Apa? Dakwah. Hakikatnya itu dakwah, maka bagaimana tiada dakwanya itu dakwah. Tiap amal kebaikan yang kita kerjakan itu, meskipun pada zahirnya telah dapat dipelihara daripada barang yang membatalkannya, tetapi sangat payah kita memelihara dan menghindarkan daripada kerusakan batin. Awalnya kita sembahyang mulai awal sampai habis ingat terus langkungan. Nah, memang ada rusak. Nah, tetapi sangat payah ngalih menghindarkan daripada kerusakan batin yang mencederakan kebersihan amal. Ada aja seperti ria, minta lihat orang, ujub, rasa sorang, ada ingat Tuhan menolong, dan lain-lainnya daripada sifat-sifat kerusakan batin. Maka kebaikan yang seperti itu adalah pada zahirnya saja baik, zahirnya aja baik, tetapi pada hakikatnya semata-mata kejahatan. Tuh Bang, berbuat baik aja jahat. Ya kan sembahyang, tapi di hatinya tuh ada ria, ada ujub, ada sombong. Rasainya paharat pembanyaknya ibadah. Kebaikan tuh, apalagi kejahatan. Demikian pula hakikat hamba seperti pengetahuannya, makam dan tingkatannya jika ia dikatakan alim. Karena ia diberi pengetahuan, tetapi sangat sedikit pengetahuannya jika dibandingkan dengan barang yang tiada diketahuinya. Masih banyak lagi kalau tahu. Maka ia dikatakan alim itu bukanlah dengan arti yang sebenarnya, hanya adalah majazi saja, injaman saja, kisahnya aja. Ya, boleh juga kita maknakan bahwa jahil hakikatnya, karena alim tadi pinjaman aja kata, jahil hakikatnya. Jahil itu adalah sifat hamba yang jati, pasti. Jahil itu pasti. Dan alim itu arif, mendatang budi. Maka sifat yang arid itu tidak menghilangkan sifat yang jati. Mendatang aja, kada kau menghilangkan nang aslinya, yaitu jahil, kada tahu. Wa utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan ilmu kecuali sedikit. Kayak Jepang misalnya pintar, benarnya mula HP, mula HP, mula laptop. Nah, suruh ulah batako bisanya, atau mula tapai. Berarti berarti jahil juga. Nah, jadi sedikit ilmu. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Halaman 6 di tengah.
dengan sekira-kira dan disuruh kita menjadi pandai dan cerdas, disuruh jangan terseolah, disuruh kita menjadi pandai dan cerdas. Tadi dapat belajar karena kalau utulubil ilma minal mahdi lalahi, untuk ilmu itu buayan yang lihat bergabisan untuk ilmu. Karena jahil tadi, jahil itu sudah dipasti. Pandai cerdas itu mendatang aja belajar. Dengan sekira-kira mensahkan akan iman kita, dan dengan ilmu fikih yang pergunakan segenap anggota disuruh taat berbakti dengan berperangai yang baik. Rasa dingin dong? Mati aja. Katik aja, dikatik. Oh iya. Nah, kayaknya panas nih. Berperangai yang baik, tamunya fikih kan anggota segenap suruh taat bakti. Nah, berperangai yang baik ini adalah tasawuf, dan ilmu tasawuf yang mempergunakan hati kita. Maka disuruh hati kita berbudi tinggi dan besar ilmunya dan baik perangainya, zahir dan batin. Syahdan, kamunya orang kada cerdas, dilajari kada dapat, diberi pemahaman kada paham, nah tak tahu lagi ngerti. Syahdan, dan pada di dalam dada manusia ada sapotong daging. Jikalau baik daging itu, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik pula. Dan begitu pula sebaliknya, apabila daging itu rusak atau binasa, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Oleh karena daging itu adalah hati yang sering berbulak-balik, sebentar begini, sebentar begitu. Jadi ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balik hati, sabit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinika, atas agama engkau, wa ala taatika, dan atas taat engkau. Ada orang yang Bal'am, ya sah Bal'am itu nyalim minta doa aja, wali Allah Ta'ala minta A dari Tuhan, A berarti akhirnya kafir. Makanya muqallibal qulub, matinya kafir. Kayak setan, iblisnya 80.000 tahun beribadah dengan Tuhan, jadi iblis, setan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Minta kita tetapkan hati, bolak-balik sebentar begini, sebentar begitu. Kau seperti sabda Nabi, pula seperti sabda Nabi Rasulullah, sabda Rasulullah SAW dalam khutbah mimbar 170. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalbi. Ketahui yang lebih dan bahwasanya di dalam tubuh itu ada sapotong daging. Apabila baik, ia niscaya baik pula anggota tubuh. Seterusnya. Dan apabila rusak, ia niscaya rusak pula anggota tubuh. Seterusnya. Itu ialah hati. Diriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Syahdan, Allahu a'lam. Al-Fatihah.